Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di channel gua, Eco Presnanggara. Kalian luar biasa. Dan juga di Point of View Podcast di Spotify, jangan lupa dengerin. Itu gua bisa podcast nanti bagi kalian yang nonton di YouTube ada di deskripsi di bawah. Nanti gua upload di Spotify sama di Castbox juga ada kok. Di Castbox ada dan hari ini gua mengudara lagi karena gue pengen ngobrol aja sama kalian yang terkena dampak corona gitu. Oke, 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 oke. COVID-19 itu bagi gue saat ini sangat serius dan masih banget gue lihat di Instagram teman-teman gue masih banyak banget yang kayak keluar masih main ngafe. Gue kayak ketawa aja cuy, masih ngafe, lu masih main, masih nongkrong, lu nggak dengerin dan jumlahnya terus naik, presentasinya kematiannya lebih banyak daripada yang sembuh, dan ini bagi gue udah miris banget sebenarnya. Gue itu dibilang nggak pernah apa ya, gue tuh selalu mendukung pemerintah, tapi untuk kali ini ya men, sebentar gue naikin mic dulu. Untuk kali ini gue sangat apa ya, sangat kesel sama kinerja pemerintah, apalagi dari dinas kesehatan. Gue kesel banget. Dan dari bulan Desember yang lalu seharusnya pemerintah itu sudah melakukan pencegahan, atau di bulan Januari lah pemerintah udah mulai pencegahan karena sudah ada 6 negara. Gue udah baca itu Indonesia pasti kena nih Pak, karena bagi gue bukan orang yang bisa memprediksi, atau gue bukanlah dokter, gue bukan orang pinter, tapi gue lah orang yang cuma baca aja sekelibet kayak di BBC, Daily Mail gitu. Dan gue beberapa baca kemarin tiga ini kemarin hari apa gue baca sih, ini tiga kemungkinan kalau kita corona. Social distancing ya, yang pertama tuh kalau nggak salah kita tuh kayak ngebiarin aja, terus akhirnya orang itu banyak banget yang meninggal dan mengurangi jumlah populasi dunia manusia di dunia ini. Dan itu sebenarnya bisa dibilang jahat sih, dan mungkin ada dengan Illuminati atau gimana, jadinya ya nggak tahu sih. Gue sih berharap nggak gitu ya, tapi ya sudah kalau begitu. Gue sih nggak berharap gitu. Terus yang kedua, seperti kita social distancing, tetap aja yang kena, tetap banyak juga yang kena dan kematiannya juga banyak gitu. Yang terakhir, lockdown yang sudah dilakukan oleh kayak Jerman, itu sudah melakukan lockdown kalau nggak salah. Sudah melakukan lockdown, tapi ada konsekuensi yang harus dibayar, adalah ekonomi kita akan turun banget drastis, akan apa ya, terjadi gejolak ekonomi yang bisa terjadi. Mungkin sebelum gejolak ekonomi mungkin banyak penjarahan, tapi kita nggak tahu sih apa yang bisa dilakukan, atau kayak penjarahan tahun 98 kita nggak tahu sama sekali. Jadinya bagi gua sendiri, kalau lu mau melakukan, pemerintah mau melakukan kebijakan, bagi gue sih lockdown. Dan gini gejolak ekonomi itu akan terjadi 3 sampai 7 minggu. Bagi gua kalau memang itu bisa terjadi, atau karantina wilayah, atau ya kita bacanya karantina wilayah lah, kalau memang bisa dilakukan ya udah lakukan. Dan jika ekonomi itu kita kembali benar ya 3 sampai 7 minggu itu, dan ada konsekuensi, pemerintah sangat pusing kawan. Jadinya, dan juga lu harus dengerin kata pemerintah Pak. Gue sih bagi masyarakat ya, yang jadinya ada beberapa yang dari Jakarta tuh pulang ke desanya, mudik ya, mudik cepat ya, karena mau puasa gitu pada mau mudik. Dan bagi gue sih ya udah sih sebenarnya, kalau ada beberapa ada yang dari ojek online tuh dari Jakarta, dari kota-kota besar, kota-kota gede itu pulang 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 ke kampung halamannya. Nah bagi gue yang sedikit apa ya, sedikit kritis lah, nggak kritis juga sih, sedikit aja sedikit. Bagi gue sih, lu
nggak usah lah, nggak usah pulang. Dan itu malahan bisa bikin nih, misalnya lu kan nggak tahu lu terdampak corona atau enggak, lu jadi ojek online, misal lu jadi ojek online, lu kan nggak tahu lu terkena corona atau enggak. Ketika lu pulang, in, indikasi lu terkena corona, tapi imun imun tubuh lu tuh kuat, jadinya lu nggak kerasa, virus itu nggak kerasa. Lu datang ke desa, lu ketemu orang tua lu atau tetangga yang udah tua manula, terkena lah dampaknya. Dan imunnya kan yang orang tua itu nggak nggak kuat kan, atau enggak, iya nggak kuat lah, atau lemah lah, dia bisa saja meninggal. Dan terus bagi masyarakat desa nih ya, yang kadang-kadang orang Indonesia nggak ada otaknya, bukan nggak ada otaknya sih, mungkin kecil gitu otaknya. Ada yang dari beberapa di IG itu, jadinya nanti insya Allah nanti gue edit ada muncul videonya di sini. Itu kan ditolak tuh sama, sampai bahkan ditolak sama warga karena mayat corona itu tidak boleh di itu. Men, gue sekali lagi lah, gue bilangin ke lu, mayat corona itu nggak 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 sejahat itu, nggak sejelek itu, dan virus itu juga akan mati kalau nggak salah ya, sekitar 7 hari. Jadi kalau yang tahu kok, perbaiki kata gue, virus itu juga akan mati. Jadinya bagi lo yang nggak tahu apa-apa, yang cuma ya lah baca WhatsApp grup keluarga yang ternyata isinya cuma hoax doang, jadi lu jangan asal kalau ada korban corona ditolak di desa, lu nggak boleh dikuburin di situ. Bahkan parah banget cuy, itu bagi kok orang goblok lah, sumpah demi Allah dah, orang goblok bener. Nanti video gue kasih di akhir lah, orang goblok bener demi Allah dah. Apa-apaan sih kayak gitu, nggak lucu juga gitu. Dokter, tim medis itu juga udah tahu gimana cara menangani mayat atau jenazah corona yang terkena COVID-19 gitu. Jangan asal lu nggak boleh sampai dilempar batu. Bagi gua yang kasihan tuh juga petugas kesehatannya juga gitu. Dia kan cuma kerja sampai dilempar batu. Men, lu bayangin lu jadi keluarganya. Terus misal nih, saudara lu, istri lu, ibu lu, orang tua lu, anak lu, pacar lu jadi korban. Terus tiba-tiba misalnya kok korban keluarga lu itu meninggal, dan lu nggak boleh korban sorry korbannya itu tuh nggak boleh dikuburin gitu, dan lu nggak bisa ngeliat pas jenazah dikubur. Itu kan, men, itu kayak apa ya, lu kayak nolak, men. Tuhan Tuhan aja nggak nolak, apalagi masa lu manusia cuy, lu berhak apa? Kan enggak kan. Jadi ya gue ngeliat itu sih agak emosi. Gue udah mau bahas tapi emang gak ada kesempatan. Gue udah nahan, tapi akhirnya gue buat podcast gitu. Dan gue akan sering buat podcast kayak gini, kayak ya karena gue kadang-kadang ada kerjaan, ya udah buat podcast gini. Nanti settingnya beda, mungkin di luar, mungkin di mana gitu, gue nggak tahu gitu. Tapi bagi gue ya, ini sebenarnya podcast ini sebenarnya ngarang-ngarang aja, ya udah sih, karena gue seneng ngobrol gitu, seneng berinteraksi. Jadi ya kalau ada, ya dan nanti gue bahas poin-poin yang lain ya. Tapi inilah COVID-19, ini adalah satu yang sangat berbahaya, dan lu harus tahu apa berbahayanya. Lu harus research, lu harus social distancing tetap sama orang-orang, dan lu jangan main. Semenjak ada karantina tuh, kan gue masih sekolah ya, btw masih sekolah gitu. Sejak ada karantina gue sama sekali nggak ketemu sama keluarga, nggak ketemu sama keluarga, nggak ketemu sama teman-teman, nggak ketemu sama teman-teman, nggak nongkrong sama sekali. Gue nggak keluar, ya. Gue tuh setiap hari ada latihan. Gue kasih tau ini, gue ada latihan ngeband itu, latihan musik, latihan ya ngeband lah gitu, di studio itu di luar gitu. Gue ya nggak keluar, akhirnya sama itu
sama teman-teman gue yang ngeband itu akhirnya buat kayak video call ngeband bareng gitu sih, sharing masuk ke grup-grup musik itu paling ini yang gue lakukan. Nggak keluar, ada aja yang masih keluar pakai masker itu cuma meminimalisir, bukan artinya mencegah, meminimalisir. Lebih baik kita tuh mencegah daripada mengobati. Ya lu di rumah aja bagi gua gitu. Kalau lu mau keluar ya udah, serah lu. Lu udah gede, lu udah tahu akibatnya. Udah berapa menit nih? Udah panjang lebar gua ngomongnya udah. By the way, gini. Tentang corona ini kenapa banyak banget yang ini musibah corona, musibah yang sangat besar bagi gua karena roda ekonomi itu agak sedikit terhenti. Banyak gua cerita nih, gua agak deep ya, asik. Deep talk. Ya orang tua gua punya ada beberapa usaha, ada beberapa usaha yang akhirnya harus terhenti. Kayak gua tuh mau ngeluncurin kaos sama itu apa namanya, platform untuk distribusin ke Spotify. Itu udah ada sih, bukan platform sih, kayak bukan website juga, kayak apa ya, jasa gitulah, jasa yang belum tahu gitu gimana promosin ke Spotify. Kita bantu dengan harga yang pastinya terjangkau gitu. Kalau kalian punya, tapi karena dengan ada corona kita terus postpone dulu, kita tunda. Dan gue juga dari kemarin sebelum corona itu gue udah ada lagu cuma ya berapa menit gitu. Gue buat lagu, karena corona ya kayaknya gue agak ini dulu, nggak bisa dulu, karena juga mau bikin di video klip aja ya udahlah, nggak bisa bener cuy gara-gara corona. Makanya supaya roda ekonomi cepat dan para apa ya, musisi orang lain kayak band-band yang lain yang mau tampil atau acara-acara event kayak JSD gagal, dan nanti gue cerita dah tentang usaha gue ya nanti di vlog atau di podcast lainnya gitu. Jadi supaya nemenin di ini paling gue langsung upload, mudah-mudahan kalian suka. Jangan lupa like, comment, share. See you guys in this video. Cheers, bye bye. Udah, masih loh, masih. Okay. Cepat